Halo Sobat Podcast AI, balik lagi bareng gue Ican dan aku Diana. Kita kembali di podcast kesayangan kalian semua, Podcast AI, yang siap nemenin malam kalian dengan kisah-kisah horor yang bukan sekadar cerita, tapi kisah yang berkembang dari bisik-bisik warga, pengalaman nyata dan mitos yang sampai sekarang masih dipercaya. Dan kali ini, kita bakal masuk ke cerita dari tempat yang, jujur aja, bikin merinding duluan sebelum mulai. Bener banget bang, nama tempatnya aja udah bikin jantung berdebar. Kita bakal bahas Gunung Halimun, yang dikenal sebagai gunung berhutan lebat dan penuh misteri. Gunung Halimun ini bukan cuma soal keindahan alam atau keanekaragaman hayatinya, tapi juga dikenal sebagai tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib seringkali kabur. Kawasan ini jadi rumah bagi banyak cerita aneh, mulai dari penampakan misterius, suara-suara tanpa wujud, sampai hilangnya pendaki secara mendadak. Bahkan ada yang bilang, ada kerajaan gaib tersembunyi di balik kabut Halimun. Waduh, gue jadi inget kisah dari salah satu pendaki yang katanya sempat tersesat berhari-hari di dalam hutan Halimun. Padahal temennya bilang cuman hilang 2 jam doang. Nah, itu dia yang kita maksud. Halimun punya reputasi kuat soal hal-hal gaib. Nggak sedikit warga sekitar yang mempercayai gunung ini sebagai gerbang menuju dunia lain. Dan buat kalian yang baru dengerin, selamat datang ya di Podcast AI. Di sini, kita ngebahas semua hal yang bikin bulu kuduk berdiri, khususnya dari tanah air kita tercinta. Betul. Dan buat kamu yang udah lama jadi pendengar setia, terima kasih udah terus nemenin kami menjelajahi sudut-sudut angker Nusantara. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Dukung kita supaya makin semangat ngebawain cerita-cerita begini. Kalian juga bisa komen kalau punya pengalaman horor pribadi. Siapa tahu bisa kita angkat di episode mendatang. Malam ini kita bakal mulai dengan rangkaian 7 segmen, yang masing-masing ngebahas sisi-sisi mistis Gunung Halimun. Kita mulai dari sejarah dan asal-usul gunung ini, sampai ke cerita urban legend yang masih dibisikkan warga sekitar. Termasuk juga soal makhluk-makhluk tak kasat mata yang dipercaya jadi penunggu kawasan, larangan-larangan tak tertulis, dan satu cerita yang paling menyeramkan tentang seorang pendaki yang konon gak pernah kembali sebagai manusia. Serem banget. Tapi yang menarik, Gunung Halimun juga jadi tempat sakral untuk beberapa suku adat. Jadi, batas antara spiritual, budaya, dan mistis di sini tuh campur jadi satu. Dan disinilah menariknya podcast kita malam ini. Karena kita gak cuma cerita, tapi juga refleksi. Apa yang sebenarnya dijaga oleh alam, dan kenapa kadang manusia nggak boleh terlalu sombong saat mendaki gunung. Jadi, siapin teh hangat, selimut, dan lampu temaram. Karena malam ini kita akan menyusuri kabut Gunung Halimun yang lebih dari sekadar kabut biasa. Dan jangan kaget kalau di tengah cerita nanti, kalian merasa seperti sedang diawasi, atau mungkin mendengar suara lain selain suara kita berdua. Tapi tenang, itu cuma cerita. Mungkin. Jadi kunci pintu, matiin lampu utama, dan pasang headset kalian. Karena kita bakal mulai perjalanan malam ini dari kaki Gunung Halimun menuju dunia yang tak semua orang berani datangi. Dan inilah Podcast AI edisi Gunung Halimun, misteri yang sering dikaitkan dengan hal gaib. Yuk, kita mulai segmen pertama. Kalau kita ngomongin Gunung Halimun, hal pertama yang sering bikin orang bertanya-tanya itu adalah asal-usul namanya. Halimun itu sendiri artinya kabut kan, Din? Bener banget, Bang. Dalam bahasa Sunda, Halimun artinya kabut atau kabut pekat. Dan emang, gunung ini nyaris nggak pernah lepas dari kabut tebal, baik pagi, siang, maupun malam hari. Tapi bukan cuma kabut biasa. Banyak yang bilang kabut di sini tuh hidup. Bisa nutup jalan, bisa muterin orang sampai kesasar, bahkan bisa bikin orang nggak sadar udah masuk ke alam lain. Dan bukan cuma 1 atau 2 cerita. Banyak banget laporan dari pendaki atau warga lokal yang bilang mereka sempat hilang arah, padahal jalur yang mereka tempuh itu jalur yang biasa mereka lewati. Itu dia yang jadi menarik. Karena kalau kita lihat sejarahnya,
Kawasan Gunung Halimun ini udah lama dianggap sakral oleh masyarakat adat, terutama komunitas kesepuhan Cipta Gelar yang hidup di sekitar sana. Mereka percaya Halimun bukan cuma gunung, tapi juga tempat suci yang dihuni banyak penjaga gaib. Mereka bahkan punya aturan ketat soal siapa aja yang boleh masuk ke area tertentu. Dan katanya, beberapa area tertentu nggak boleh dilewati sembarangan. Bahkan ada cerita, kalau kamu sembarangan lewat, kamu bisa dihilangkan secara halus. Entah tersesat, ketemu jalan buntu yang sebelumnya nggak ada, atau hilang waktu. Cerita kayak gitu tuh sering banget muncul, Bang. Bahkan warga sekitar bilang, orang yang suka sompral atau ngelakuin hal nggak sopan di hutan Halimun pasti kena balasannya. Gue pernah baca testimoni pendaki yang katanya tiba-tiba kabut turun tebal banget, padahal sebelumnya terang. Dan dalam kabut itu, dia ngelihat bayangan kayak rombongan orang berpakaian adat jalan lewat sambil bawa obor. Waduh, itu sih bukan rombongan biasa. Bisa jadi itu penampakan arwah leluhur atau sosok gaib penjaga tempat suci. Biasanya, kalau udah kayak gitu, pendaki harus berhenti, duduk, dan diam. Ada juga yang cerita, saat lagi istirahat di tengah jalur, mereka mendengar suara angklung dari kejauhan. Tapi anehnya, nggak ada siapa-siapa. Dan suara itu makin lama makin dekat. Cerita-cerita kayak gitu bikin Gunung Halimun jadi punya dua sisi. Satu sisi, dia indah luar biasa. Tapi di sisi lain, ada kekuatan tak terlihat yang mendiami tiap jengkal hutannya. Dan itu juga yang bikin nama Halimun terasa pas banget. Karena kabutnya bukan cuma kabut fisik, tapi juga kabut misteri yang menutupi cerita-cerita tak terjelaskan. Kalau kamu perhatiin peta kawasan Halimun, banyak area yang nggak bisa dijangkau kendaraan biasa. Harus jalan kaki jauh banget, dan disinilah sering terjadi keanehan-keanehan. Termasuk kejadian orang tiba-tiba kehilangan sinyal HP, padahal sebelumnya sinyal full. Bahkan GPS pun bisa muter sendiri, nunjukin lokasi yang nggak masuk akal. Salah satu titik paling sering diceritain warga itu daerah sekitar Curug Cibureum. Kabarnya, daerah itu sering muncul penampakan perempuan tua berpakaian lusuh, berdiri diam di tengah jalan setapak. Dan kabarnya, kalau kamu ngelihat dia, jangan sekali-sekali ngajak ngomong atau nyapa. Cukup jalan aja pelan-pelan. Karena kalau kamu nyapa, katanya kamu bakal dibuntuti sampai turun gunung. Dan nggak semua orang bisa turun dengan selamat setelah dibuntuti. Ada yang jatuh sakit, ada yang hilang ingatan, dan ada yang hilang sampai sekarang. Itu jadi semacam peringatan halus ya, bahwa Gunung Halimun bukan tempat wisata biasa. Harus ada sikap hormat dan hati-hati yang tinggi. Setiap langkah di sana seolah diawasi, dan bukan cuma oleh satwa liar atau petugas hutan, tapi oleh mereka yang tak terlihat. Makanya banyak warga yang kalau mau masuk kawasan Halimun selalu bawa sesajen atau permisi dulu dengan doa-doa khusus. Bahkan ada juga yang pakai bahasa Sunda kuno. Itu bentuk penghormatan juga ya. Kayak kita datang ke rumah orang, masa iya langsung masuk begitu aja tanpa salam? Dan katanya kalau kabut tiba-tiba muncul saat kamu lagi jalan, lebih baik diam dulu, duduk, dan tunggu sampai kabut mulai menghilang. Jangan malah jalan terus sambil panik, karena itulah yang bikin banyak orang tersesat. Kabut Halimun itu kayak menuntunmu ke jalan yang salah. Ada juga cerita pendaki yang katanya waktu dia istirahat, dia lihat batu besar berubah bentuk jadi kepala manusia. Iya, dan cerita itu ternyata nggak cuma satu orang yang ngalamin. Bahkan, katanya, ada batu penunggu yang bentuknya suka berubah sesuai siapa yang melihat. Gue ngerasa Gunung Halimun ini ibarat tempat di mana hukum logika bisa berhenti berlaku. Yang ada cuman rasa, insting, dan doa. Dan segitu banyak cerita yang belum terungkap. Kita baru masuk ke permukaan loh ini. Masih banyak segmen lain yang bakal membahas kisah nyata para pendaki, makhluk gaib yang dipercaya hidup di kawasan ini, sampai ritual-ritual khusus yang dilakukan warga. Dan semuanya itu bukan dibuat-buat. Banyak yang punya bukti, bahkan dokumentasi suara, foto, atau pengalaman pribadi yang mereka alami langsung. Bahkan beberapa peneliti pernah mencoba masuk ke dalam kawasan paling dalam Halimun. Tapi, banyak yang nggak pernah kembali ke jalur semula. Nanti di segmen berikutnya kita bakal masuk ke cerita para pendaki yang hilang, baik secara fisik maupun secara kesadaran.
Banyak yang katanya sempat diculik atau diperlihatkan dunia lain. Tapi nggak semua bisa menceritakannya kembali dengan utuh. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang rombongan yang sempat mendaki, lalu pulang hanya dengan setengah jumlah orang. Dan mereka yang pulang pun tidak benar-benar pulang dalam kondisi normal. Ada yang murung, diam terus, atau bahkan mengalami kerasukan. Cerita-cerita kayak gini jadi bagian dari puzzle misteri besar yang menyelimuti Gunung Halimun. Semakin kita coba bongkar, semakin dalam juga kabutnya menelan kita. Tapi tenang, kita bakal jadi pemandu kalian dalam kabut itu. Pelan-pelan, segmen demi segmen, kita akan membuka tirai misteri yang mengelilingi gunung ini. Jadi, jangan kemana-mana ya, karena di segmen kedua nanti kita akan membahas kisah nyata para pendaki yang hilang dan bagaimana mereka ditemukan dalam kondisi yang mencengangkan. Sambil menunggu, jangan lupa bantu support channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya makin banyak yang bisa kita ajak masuk ke dunia misteri ini. Dan kalau kamu punya pengalaman serupa di Gunung Halimun atau gunung lainnya, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita bacakan di episode berikutnya. Jangan lupa, tetap waspada, karena kabut Halimun mungkin lebih dekat dari yang kamu. Jadi Din, setelah kita bahas soal kabut di Halimun yang gak biasa, gue jadi keinget satu hal. Beberapa kasus pendaki hilang di sana tuh bener-bener aneh dan gak masuk akal. Bener banget bang. Bahkan beberapa yang ketemu lagi itu kondisinya kayak baru keluar dari dunia lain. Ada yang ngelantur, gak inget apa-apa, dan bajunya compang-camping. Padahal mereka cuma hilang 2 hari. Gue sempat baca berita tentang pendaki yang ketemu di ujung hutan Halimun, tapi dia ngira masih di pos 2. Padahal udah 3 hari dicariin tim SAR. Yang bikin merinding tuh, katanya dia dengar suara rombongan ngajak naik terus, padahal dia naik sendirian. Dan dia ngikutin suara itu terus ya. Sampai akhirnya dia kesadarannya balik dan dia udah jauh banget dari jalur resmi. Iya, sama seperti cerita sebut saja Rangga tahun 2019. Dia hilang 2 malam. Pas ditemukan dia masih bawa bekal utuh, baju bersih. Tapi mukanya pucat banget dan matanya kosong. Katanya sih, selama 2 hari itu dia merasa cuma duduk di batu, ngobrol sama kakek-kakek pakai ikat kepala. Tapi nggak ada bukti jejak orang tua itu di sekitar lokasi. Ini yang bikin warga percaya kalau Halimun punya penjaga dan kita nggak boleh sembarangan ngomong atau berperilaku di sana. Ada juga cerita dari tim SAR ya, tentang bayangan hitam yang selalu muncul di pinggir pencarian. Iya, beberapa dari mereka ngaku merasa kayak diawasi. Bahkan ada yang bilang sempat dengar suara cewek nangis saat lagi menyelisiri hutan malam-malam. Kondisi aneh juga banyak. Ada pendaki yang tiba-tiba kehilangan arah padahal dia pakai GPS dan kompas. Tapi semua alatnya error total. Sampai akhirnya dia mutusin buat diem dan nyalain senter ke langit. Untung aja tim SAR lihat dan berhasil selamatin dia. Tapi dia bilang selama hilang itu, dia ngerasa kayak ada yang mainin dia. Yang bikin tambah mistis tuh, beberapa pendaki ngaku ketemu pondok buat berteduh. Padahal setelah dicek, nggak ada bangunan apapun di titik itu. Kayak dunia paralel gitu ya bang. Dimensi lain yang kadang muncul kalau kita nggak sengaja masuk. Persis. Dan anehnya, beberapa korban itu ngalamin gangguan pas udah turun gunung. Kayak mimpi buruk, sering teriak-teriak, atau bahkan ketakutan lihat pohon. Mungkin semacam trauma, tapi lebih ke sisi spiritual. Apalagi ada cerita pendaki yang nggak bisa ngomong sama sekali selama seminggu. Baru bisa ngomong lagi pas dibawa ke orang pinter. Wah, berarti nggak sekadar hilang fisik ya, tapi bisa juga disembunyikan secara gaib. Betul. Dan biasanya orang yang hilang itu sebelumnya sempat ngelakuin hal yang dianggap kurang sopan di gunung. Kayak buang sampah sembarangan, ledek-ledekin tempat keramat, atau asal sebut kata-kata kasar. Yap, itu pemicunya. Halimun tuh sakral banget buat beberapa masyarakat adat. Bahkan ada larangan tertentu yang nggak boleh dilanggar. Dulu juga sempat viral tuh, pendaki upload video joget-joget sambil teriak-teriak di puncak, hilang sinyal dan baru muncul lagi 2 hari kemudian dalam keadaan linglung. Iya, itu sempat rame banget. Apalagi waktu dia upload video lanjutan yang katanya rekaman waktu dia hilang. Tapi isi videonya cuma suara angin dan bisikan aneh.
Pendaki lainnya juga ada yang bilang mereka lihat temannya duduk melamun sambil senyum, padahal dia udah hilang dari rombongan 3 jam sebelumnya. Pas didatengin, dia tiba-tiba pingsan. Terus pas sadar, dia bilang ada cewek berbaju putih yang ngajak main di tengah kabut. Kalau cerita kayak gitu gue mulai curiga nih. Jangan-jangan ini ada kaitan sama penghuni lama atau arwah penunggu jalur pendakian itu. Warga lokal percaya beberapa jalur itu dulunya bekas tempat bertapa atau tempat sakral zaman dulu. Jadi energi spiritualnya masih kuat banget. Jadi gak cuma jalurnya yang berat secara fisik, tapi juga berat secara gaib. Harus kuat hati, pikiran, dan attitude juga. Dan jangan pernah naik gunung kalau niatnya main-main. Gunung itu tempat keramat, bukan taman hiburan. Ya, dan kita juga harus selalu hormat pada alam. Minta izin, permisi, dan jaga perilaku. Betul banget. Karena kalau sampai tersinggung, bukan cuma tersesat, bisa juga nyawa taruhannya. Gue penasaran, Din. Dari semua kisah yang ada satu yang paling bikin lo merinding gak? Ada bang. Seorang pendaki cewek hilang semalam dan ditemukan di bawah pohon besar. Dia diem aja, tapi badannya penuh goresan. Kata dia ngumpet karena dikejar bayangan putih panjang. Astaga, itu benar-benar menyeramkan. Tapi lucunya, beberapa pendaki malah ngerasa aman, karena katanya mereka sempat dibantu nenek tua waktu nyasar. Nah, itu dia. Di Halimun juga ada sosok yang dipercaya baik dan melindungi, asal kita niatnya tulus dan gak macam-macam. Menarik ya. Jadi gak semua yang gaib itu jahat. Ada juga yang memang menjaga keseimbangan. Dan mungkin kita sebagai manusia yang datang ke tempat mereka harus bisa jaga tata krama juga. Betul. Soalnya kalau kita sopan dan niatnya baik, biasanya energi gunung juga bakal nuntun kita ke jalur yang aman. Dan sebaliknya, kalau kita sembrono, bisa saja kita disambut dengan cara yang bikin merinding. Wah, segmen kali ini bener-bener bikin gue mikir ulang soal persiapan naik gunung. Tapi kayaknya abis ini kita harus bahas satu hal penting nih, Din. Iya bang. Segmen selanjutnya kita bakal gali tentang tempat-tempat paling keramat dan yang paling dihindari para pendaki saat mendaki Gunung Halimun. Siap-siap, karena tempat-tempat ini punya sejarah panjang dan aura yang nggak biasa. Wah, Din, gue masih kepikiran sama kalimat lo tadi. Tempat-tempat yang punya sejarah panjang dan aura nggak biasa. Di Halimun itu banyak banget ya titik-titik yang katanya harus dihindari pendaki. Iya bang, dan biasanya tempat-tempat ini tuh nggak sembarangan bisa dilalui. Kadang kelihatan seperti jalur biasa, tapi aura di sekitarnya tuh beda. Kayak ada yang ngingetin supaya nggak lewat. Salah satunya yang paling sering dibahas itu Batu Gantung. Bener nggak sih katanya tempat itu jadi lokasi eksekusi zaman kolonial dulu? Bener banget. Konon katanya zaman Belanda dulu tempat itu dipakai buat hukuman mati. Dan warga sekitar percaya arwah yang mati nggak tenang itu masih gentayangan di sana. Pendaki yang maksa buka tenda di sekitar Batu Gantung katanya sering ngalamin kejadian aneh ya. Tenda goyang sendiri, suara orang jalan padahal sepi, bahkan ada yang ngaku ketindihan. Dan banyak juga yang dengar suara rantai diseret. Kayak ada sesuatu yang berat, padahal mereka di tengah hutan. Tempat lain yang juga sering disebut-sebut tuh pos bayangan. Katanya, itu bukan pos resmi, tapi banyak pendaki ngira itu tempat istirahat dan malah nyasar. Iya, itu serem banget. Diceritain, ada pendaki yang duduk di bangku kayu sambil makan, tapi ternyata besoknya dia ditemukan lemas di tengah semak. Dan gak ada bangku, gak ada pos apa-apa di situ. Gila ya, seolah-olah tempat itu muncul cuman buat sesatkan orang yang niatnya gak tulus atau gak minta izin. Salah satu spot paling sakral juga ada di jalur Curug Domas, deket sungai kecil. Itu lokasi keramat buat warga adat. Bahkan mereka bilang tempat itu dijaga oleh sosok ular besar. Dulu gue kira mitos doang, tapi ternyata banyak yang cerita pernah ngelihat bayangan panjang melata di air dan pas disenterin hilang. Yang lebih bikin merinding tuh ada orang yang kakinya mendadak kram berat di sana. Gak bisa jalan sama sekali. Tapi pas minta maaf dengan baca doa, kakinya langsung enteng. Berarti emang ada kekuatan di sana ya. Tapi bukan buat ganggu,
Lebih ke ngasih peringatan. Bener. Dan katanya juga ada satu pohon besar yang disebut pohon sungsang. Siapa yang buang air kecil di sana, siap-siap dibikin kesasar. Gue sempat baca tuh. Bahkan ada tim SAR yang ngaku sempat diputar di sekitar pohon itu padahal mereka udah pakai GPS. Bolak-balik tapi ketemunya pohon yang sama terus. Aura mistis itu juga kerasa banget pas malam hari. Di sekitar pos 3 katanya sering muncul suara gamelan atau sinden nyanyi pelan-pelan. Bayangin lo lagi tidur dalam tenda, terus tiba-tiba dengar suara gamelan dari kejauhan. Gimana coba? Warga sekitar percaya itu adalah pertanda bahwa ada pergerakan makhluk gaib. Dan kalau kita dengar suara itu, harus tetap diam dan jangan keluar tenda. Jangan lupa juga, jalur ke arah lembah miring. Itu katanya suka munculin fata morgana jalur palsu. Pendaki dikira jalan ke puncak, tapi malah muter balik lagi ke tempat semula. Ada juga yang ngerasa dikejar bayangan hitam, padahal dia lari sendirian. Terus pas nengok, nggak ada apa-apa, tapi suara langkah masih kedengeran jelas. Spot yang satu ini juga nggak kalah serem. Warga nyebutnya kolong kayu 2. Pohonnya besar banget, ada 2 yang melintang dan harus dilalui dengan merunduk. Kalau lewat situ sambil ngomong sembarangan, bisa hilang arah. Dan banyak yang ngalamin kejadian sama. Mereka ngerasa udah jalan lurus, tapi tiba-tiba balik lagi ke tempat yang sama. Kayak muter di tempat. Kalau dilihat dari semua kisah ini, bener-bener ngingetin kita buat lebih peka dan rendah hati ya, Din. Iya. Jangan merasa lebih kuat atau lebih tahu dari alam. Apalagi di tempat kayak Halimun yang syarat energi gaib dan sejarah leluhur. Gue jadi mikir nih, apa mungkin tempat-tempat ini emang sengaja dibiarkan berenergi sebagai pengingat? Mungkin aja, supaya kita nggak lupa kalau dunia ini bukan milik manusia aja. Kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Dan kalau kita nggak bisa jaga sikap, bisa aja tempat-tempat ini jadi alat buat ngasih pelajaran langsung. Tapi menariknya, Bang, beberapa pendaki justru bilang mereka merasa damai banget di titik-titik itu. Kayak diselimuti ketenangan. Mungkin karena mereka bawa niat baik dan tulus. Jadi diterima, bukan diusir. Ada pendaki yang ngaku sempat duduk di bawah pohon tua, terus tiba-tiba muncul wangi bunga melati, padahal sekelilingnya nggak ada pohon berbunga sama sekali. Itu katanya tanda kehadiran sosok gaib yang baik. Biasanya penjaga gunung yang muncul kalau mereka merasa kita layak. Dan mereka tuh biasanya nggak menakutkan, justru menenangkan. Bahkan kadang bisa ngasih pertolongan saat darurat. Lu inget cerita waktu seorang pendaki hilang selama 2 hari, tapi bilang dibantu nenek-nenek bawa tongkat. Itu katanya muncul di jalur terlarang loh. Iya, dan dia bilang si nenek itu ngasih minum dari kendi kecil. Tapi pas dia turun gunung, minuman itu berubah jadi cuma air tanah dalam botol plastik kosong. Wah, itu sih mistis banget. Dan itu juga nunjukin kalau tempat-tempat keramat ini gak cuma untuk ditakuti, tapi dihormati. Karena energi mereka bisa baik atau buruk, tergantung gimana kita datang dan bertindak. Setelah dengar semua ini, gue yakin banget mendaki Gunung Halimun itu bukan sekadar fisik yang siap, tapi mental, etika dan batin juga harus kuat. Dan kita juga harus ngerti bahwa hutan itu punya aturan tak tertulis yang harus kita hargai, walau kita nggak bisa melihat siapa yang menetapkannya. Wah, makin dalam kita bahas, makin banyak pertanyaan muncul. Tapi gue jadi makin penasaran nih, Din. Kalau tempatnya sesakral itu, gimana dengan jejak-jejak ritual yang pernah dilakuin di sana? Nah, itu yang bakal kita bahas di segmen berikutnya, Bang. Kita akan masuk ke dunia jejak-jejak ritual, tempat keramat, dan larangan-larangan tak tertulis yang diyakini warga lokal sebagai warisan leluhur Halimun. Jangan kemana-mana. Nah, ini bagian yang bikin gue makin penasaran, Din. Setelah tahu ada tempat-tempat keramat, pertanyaannya sekarang, sebenarnya ada ritual-ritual apa aja sih yang pernah atau masih dilakukan di Gunung Halimun? Banyak, Bang. Salah satu yang paling sakral adalah ritual mapak hujan. Biasanya dilakukan oleh para juru kunci atau sesepuh adat di kaki gunung. Tujuannya buat minta restu dan keseimbangan alam. Jadi mereka kayak komunikasi sama alam gitu? Atau mungkin sama penjaga Halimun? Iya, nggak sembarangan orang bisa ikut ritual ini. Bahkan pendaki pun, kalau mau naik Halimun lewat jalur tertentu, wajib permisi dulu dengan cara tertentu. Permisi gimana maksudnya? Bawa sesajen atau semacamnya?
Nggak selalu sesajen. Kadang cukup dengan doa dan niat yang benar. Tapi ada juga titik-titik tertentu yang mewajibkan bawa daun sirih, kembang 7 rupa, bahkan koin. Dan katanya kalau kita ngeyel nggak ikutin aturan itu, bisa dapat salam kenal dari yang nggak kelihatan. Bener banget. Ada satu kisah dari pendaki yang lewat jalur cipta rasa tanpa pamit atau doa. Tiba-tiba, dia mimpiin ular besar setiap malam sampai dia turun gunung dan minta maaf ke juru kunci. Itu berarti mereka bener-bener serius ya soal etika di wilayah sakral. Serius banget. Ada juga tempat yang dikeramatkan dan jadi titik pelaksanaan ritual leluhur, misalnya batu Rankage. Itu bukan cuma batu, tapi dipercaya sebagai tempat semedi zaman dulu. Jadi ada yang duduk tafakur di sana, dalam diam. Iya. Sampai sekarang pun, kalau warga adat butuh petunjuk atau ngalamin hal berat, mereka datang ke sana buat semedi. Wah, dan ini bukan hal baru ya? Sudah dilakukan turun-temurun? Bener. Bahkan ada jalur yang dinamain jalur kasepuhan. Itu khusus buat ritual tahunan. Pendaki biasa dilarang lewat kecuali ada upacara adat. Berarti bukan jalur wisata ya? Bukan. Kalau nekat, banyak cerita pendaki yang malah hilang arah atau sakit tanpa sebab. Waduh. Gue pernah baca juga ada larangan buat pakai baju warna merah atau kuning mencolok di beberapa jalur halimun. Itu bener nggak? Bener. Warna-warna itu dianggap mengundang perhatian makhluk gaib. Jadi, lebih baik pakai warna netral kayak coklat, hijau tua, atau hitam. Terus, kalau soal suara, maksudnya, teriak-teriak atau ketawa keras? Itu juga tabu banget, apalagi di hutan yang tenang. Suara keras bisa dianggap mengganggu, bahkan memancing respons dari penghuni gaib. Hah, gue jadi makin mikir, kita ini sebagai manusia tuh harusnya lebih peka ya, Din. Karena bukan kita doang yang hidup di bumi ini. Setuju. Apalagi Gunung Halimun itu termasuk salah satu hutan tropis yang masih sangat dijaga energi dan auranya. Gue juga sempat baca ada tempat bernama Sasaka yang cuma bisa dimasukin oleh orang yang terpilih. Itu gimana ceritanya? Sasaka itu semacam area meditasi suci. Letaknya tersembunyi dan bukan tempat publik. Banyak yang bilang hanya mereka yang dipanggil yang bisa nemuin tempat itu. Dipanggil? Maksudnya kayak nggak sengaja nyasar tapi justru nemu? Iya, tapi yang nemu pun biasanya setelah ngalamin kejadian aneh dulu. Kayak ketemu sosok tua yang nunjukin arah, atau tiba-tiba dengar suara gamelan mengarah ke satu jalur kecil. Wah, gue jadi mikir, Halimun itu kayak museum alam yang hidup ya? Penuh simbol, penuh energi, dan cerita gaib yang nyata. Tepat banget, Bang. Bahkan ada mitos kalau ada pendaki yang bawa niat buruk, kayak buang sampah sembarangan, sombong, atau ngerusak alam, maka dia akan dihukum halus. Dan hukumannya bisa berupa kesasar, sakit mendadak, bahkan diganggu di mimpi. Betul. Dan semua itu terjadi bukan karena dendam, tapi sebagai bentuk peringatan supaya kita sadar dan berubah. Gue suka tuh, Din, bahwa makhluk-makhluk di sana juga pengen kita jaga alam, bukan cuma numpang lewat doang. Dan banyak juga yang bilang, kalau kita datang dengan niat baik, kita justru bisa dapat petunjuk atau pertolongan di saat genting. Bener banget. Kayak kisah si pendaki yang ketemu sosok wanita berbaju putih yang nganterin dia ke jalan pulang, padahal udah nyasar 2 hari. Dan pas dia nyampe bawah, nggak ada satupun orang yang lihat wanita itu. Merinding banget, Din. Tapi cerita-cerita ini justru bikin gue semakin sadar kalau naik gunung tuh bukan cuma soal fisik, tapi spiritual juga. Betul. Dan buat kalian yang lagi dengerin, semoga segmen ini bisa jadi pengingat ya, bahwa kita harus punya etika, niat yang bersih, dan rasa hormat sebelum mendaki. Tapi gue jadi makin penasaran, Din. Kalau semua ritual ini masih dijaga, gimana kalau tiba-tiba ada sosok penjaga yang memang secara fisik menunjukkan diri? Wah, itu sering banget terjadi. Dan ada beberapa kisah yang nyebutin tentang perwujudan sosok penjaga Halimun yang konon bisa dilihat oleh pendaki tertentu. Serem sekaligus magis ya. Nah, cerita-cerita soal penjaga itu kayaknya cocok banget kita bahas lebih dalam. Betul banget, Bang. Di segmen berikutnya, kita bakal bahas sosok-sosok gaib yang diyakini sebagai penjaga Gunung Halimun. Siapa mereka, gimana wujudnya, dan kenapa mereka muncul hanya pada waktu tertentu. Jangan kemana-mana.
Nah Din, tadi lu sempat nyinggung soal penjaga gaib Gunung Halimun. Sekarang gue makin penasaran. Emang beneran ada sosok-sosok penjaga yang sering menampakkan diri? Bener bang. Bahkan dari cerita warga dan pendaki, ada beberapa sosok yang sering banget muncul di waktu-waktu tertentu. Dan mereka muncul bukan buat nakutin, tapi lebih ke ngasih tanda atau peringatan. Coba-coba, siapa aja tuh Din yang paling sering muncul dan bikin orang-orang percaya mereka itu penjaga Halimun? Yang paling legendaris adalah sosok perempuan tua berjubah putih. Banyak yang nyebut beliau sebagai Nyi Pohaci. Meskipun ini masih simpang siur karena mirip sama sosok-sosok mitologi Sunda. Sosoknya gimana tuh? Serem nggak? Justru sebaliknya. Sosok itu muncul dengan aura yang damai. Biasanya terlihat duduk di bawah pohon besar atau di tepi jurang, matanya merem, kayak lagi semedi. Dan dia muncul ke siapa aja? Nggak sembarangan. Biasanya yang bisa ngelihat adalah pendaki yang punya niat bersih, atau justru lagi butuh pertolongan. Salah satu kisah terkenal datang dari pendaki asal Jakarta yang kesasar selama 2 hari. Dia yang ditolong sama si Nyi Pohaci ini? Iya. Katanya, tiba-tiba ada nenek-nenek berbaju putih yang muncul di kabut dan nunjukin arah ke bawah. Begitu dia ikutin, nggak lama dia ketemu tenda regu lain. Merinding asli. Tapi sosok penjaga Halimun nggak cuma itu kan? Betul. Ada juga yang sering terlihat di sekitar Goa Walet, yaitu sosok tinggi besar, berpakaian hitam, mukanya ditutupi kerudung. Orang menyebutnya Ki Lemah, penjaga jalur tanah. Gila. Dan dia muncul dalam bentuk manusia? Mirip manusia, tapi lebih besar dari ukuran normal. Biasanya dia hanya berdiri diam. Tapi kalau ada pendaki yang sembarangan, misalnya buang sampah sembarangan, katanya bakal kesasar dan ngerasa diawasi terus. Sosok yang ngasih peringatan lewat rasa ya? Persis. Dan masih ada satu lagi yang cukup sering muncul, tapi lebih ke bentuk bayangan hitam besar yang melintas cepat. Mereka nyebutnya bayangan Halimun. Dan itu bukan hewan? Bukan. Karena sering muncul di tempat yang gak ada jalan atau ruang buat makhluk sebesar itu. Bahkan pernah terekam samar di kamera pendaki. Waduh. Berarti mereka tuh bukan cuma mitos doang ya, Din? Iya. Karena banyak kisah nyata dan kesaksian langsung yang diceritain dari generasi ke generasi. Bahkan warga sekitar mempercayai adanya leluhur penjaga Halimun yang kadang menitis lewat mimpi atau bisikan. Itu serem tapi juga dalam ya. Ada semacam ikatan spiritual yang benar-benar dijaga. Betul. Dan tahu nggak bang, salah satu kepercayaan warga adat Halimun adalah bahwa penjaga-penjaga ini muncul sebagai refleksi dari kondisi hati para pendaki. Wah, itu maksudnya gimana? Kalau kamu naik dengan niat buruk, kamu bisa ngelihat mereka dalam wujud menyeramkan. Tapi kalau kamu tulus, malah bisa ngerasa tenang dan dilindungi. Kayak mereka itu cermin ya? Tepat. Dan banyak pendaki yang cerita soal mimpi aneh semalam sebelum ketemu sosok penjaga. Ada yang dimimpiin anak kecil yang ngajak main di hutan, padahal itu tanda bahaya. Tanda bahwa lu udah melanggar batas mungkin? Bisa jadi, soalnya abis mimpi itu, biasanya kejadian aneh mulai terjadi. Mulai dari suara gamelan samar, aroma bunga, sampai kabut yang turun mendadak. Gila, ini kayak setting film horor tapi nyata ya. Apalagi Halimun itu lembab, sepi, dan penuh pohon tua. Makanya banyak yang bilang, kalau udah mulai ngerasa enggak enak, langsung berhenti, doa dan istirahat. Jangan dilawan dengan ego. Gue setuju. Karena di tempat seperti Halimun, logika kadang harus kalah sama rasa. Dan jangan pernah nantang bang. Ada satu kasus di mana pendaki sengaja panggil makhluk Halimun buat konten. Malah hilang sinyal 2 hari dan baru muncul di tempat yang aneh. Wah, gue pernah denger cerita itu. Bahkan HP-nya masih nyala tapi semua file videonya kosong. Iya, itu pelajaran banget buat semua pendaki dan content creator. Bahwa di tempat seperti Halimun, kalian harus punya etika dan kerendahan hati. Gue yakin Din, masih banyak kisah lain soal pertemuan gaib kayak gini. Dan mungkin banyak juga yang belum diceritain ke publik. Bener. Tapi mungkin segitu dulu ya bang, soal penjaga dan penampakan mistis. Karena setelah ini, kita bakal bahas sesuatu yang lebih ekstrim. Wah, lebih ekstrim? Apaan tuh? Kisah para pendaki yang dinyatakan hilang berhari-hari tapi muncul di tempat berbeda. Dan mereka cerita kalau selama hilang itu mereka merasa hidup di tempat lain. Waduh. Jadi selama hilang mereka bukannya nggak sadar tapi merasa hidup normal di dunia lain? Tepat. Dan itulah yang bakal kita kupas tuntas di segmen selanjutnya.
fenomena hilangnya pendaki dan dimensi lain di Gunung Halimun. Jangan kemana-mana. Wah Din, gue makin penasaran nih. Lo tadi bilang ada pendaki yang selama dinyatakan hilang justru merasa hidup di tempat lain. Maksudnya kayak dimensi lain gitu. Iya bang, banyak banget kisah dari pendaki yang setelah hilang beberapa hari, mereka cerita pengalaman yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Kayak mereka hidup di realitas lain, tapi masih di gunung yang sama. Astaga, ini udah kayak cerita fiksi ilmiah tapi nyata ya. Emang mereka cerita apa aja? Salah satunya pendaki asal Bandung. Dia hilang 4 hari, dan setelah ditemukan, dia bilang selama hilang, dia tinggal di sebuah desa yang nggak ada di peta. Warganya ramah, tapi semua tampak hampa. Hampa gimana tuh? Kayak diem semua? Iya, senyum tapi tanpa emosi, gerakannya pelan. Dia tinggal di rumah kayu sederhana, dikasih makan, tapi katanya waktu terasa lambat banget. Dan anehnya, nggak ada suara burung, nggak ada angin. Merinding gue. Dan dia bisa balik gimana? Dia cerita, suatu malam ada suara keras di luar rumah itu. Pas dia buka pintu, tiba-tiba semua jadi kabut putih. Dia tutup mata sebentar, dan pas buka, dia udah ada di jalur pendakian, baju compang-camping, sepatu hilang. Gila. Padahal tim SAR udah nyari kemana-mana dan nggak nemu. Betul. Bahkan GPS terakhir nunjuk lokasi yang udah berkali-kali disisir. Tapi pas dia balik, posisinya ada di jalur yang seharusnya nggak bisa dijangkau tanpa lewat jurang. Ada lagi cerita serupa? Ada. Pendaki perempuan, dia hilang 2 hari. Katanya selama itu dia merasa ikut dalam kegiatan warga seperti panen dan ritual adat. Tapi semua orang berbicara dalam bahasa yang nggak dia ngerti. Kayak kuno banget. Bahasa Sunda kuno gitu? Mungkin. Tapi bahkan warga lokal yang ngerti aksara Sunda bilang, yang dia ceritain itu aneh, lebih tua dari bahasa Sunda Buhun. Jadi bukan sekadar hilang fisik ya, tapi seperti ditarik ke tempat lain? Iya. Ada juga yang ngerasa tinggal di perkemahan dengan tenda dan pendaki lain. Tapi saat diselidiki, lokasi itu kosong dan nggak pernah ada orang ngecamp di sana. Berarti Gunung Halimun ini bukan cuma tempat yang angker, tapi juga punya semacam gerbang ke realitas lain. Itu teori yang sering disebut orang-orang pintar atau spiritualis. Ada yang bilang itu leweung larangan, atau zona energi yang bisa ngebengkokin persepsi waktu dan ruang. Serem banget, tapi juga bikin mikir. Ada berapa banyak orang yang hilang dan sebenarnya mereka nggak tersesat, tapi tertarik ke tempat kayak gitu. Iya, dan kebanyakan dari mereka kalaupun kembali, mentalnya terganggu. Ada yang jadi linglung, susah ngomong, bahkan nggak bisa ceritain dengan jelas apa yang mereka lihat. Tapi kenapa mereka yang terpilih? Kenapa bukan semua pendaki ngalamin hal serupa? Itu dia. Katanya tergantung dari energi orang tersebut. Kalau dia sedang rapuh secara mental, emosinya nggak stabil, atau terlalu egois saat naik, dia bisa terbuka terhadap dimensi itu. Kayak ada celah yang bisa ditarik masuk ya? Bener. Salah satu pendaki bahkan cerita kalau dia merasa dituntun oleh suara ibunya padahal ibunya udah wafat. Dan suara itu terus manggil dia makin masuk ke hutan sampai akhirnya dia sadar udah terpisah dari rombongan. Gila, ini kayak kisah penggoda yang ngambil wujud orang terdekat biar kita ngikut. Tepat. Makanya banyak yang bilang kalau dengar suara aneh yang kayak dikenal, jangan langsung diikutin. Dan sebaliknya, kalau dengar suara asing tapi rasanya bikin adem atau tenang, itu justru bisa jadi sosok pelindung. Iya, kadang emang harus dengerin intuisi. Kalau hati lo bilang jangan, ya berhenti. Karena bisa jadi lo udah deket dengan batas dimensi lain itu. Pernah ada yang cerita tentang waktu yang terasa beda? Banyak. Ada yang bilang selama hilang 2 hari, dia ngerasa cuma duduk sebentar sambil nunggu temannya. Tapi waktu dia balik, lognya menunjukkan waktu udah lewat 48 jam. Itu kayak waktu di dalam dan luar ruang itu beda kecepatan ya? Persis. Itu kenapa kadang pendaki ditemukan masih seger secara fisik, tapi udah hilang beberapa hari. Waktu dia ngalamin dan waktu yang berjalan di dunia nyata itu beda. Gua gak habis pikir, Din. Ini bukan lagi soal mistis, tapi udah menyentuh sisi metafisik yang dalam banget. Makanya gak heran, ada beberapa tokoh spiritual yang bilang Gunung Halimun adalah gerbang penghubung antara alam manusia dan alam tengah. Alam tengah?
yaitu tempat di mana roh-roh, penjaga, makhluk gaib, dan jiwa-jiwa yang belum tenang berkumpul. Dan hanya yang terbuka yang bisa masuk, kadang tanpa sadar. Pantesan, makin malam, suasana Halimun kerasa beda banget. Kayak waktu melambat dan suara makin hening. Iya, dan itu juga jadi alasan kenapa pendakian malam ke beberapa titik dilarang, terutama tanpa pemandu. Wah, luar biasa ya. Tapi gua rasa kita harus berhenti dulu di sini, karena segmen selanjutnya bakal lebih mengerikan lagi. Betul banget, Bang. Di segmen berikutnya, kita bakal bongkar tempat-tempat paling angker di Gunung Halimun dan kisah menyeramkan dari para pendaki yang menyaksikan sendiri kejadian-kejadian di sana. Jangan kemana-mana. Dan seperti yang tadi Diana bilang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin bulu kuduk berdiri, tempat-tempat paling angker di Gunung Halimun. Yap, lokasi-lokasi yang nggak cuma dikenal mistis, tapi juga menyimpan kisah nyata dari para pendaki yang pernah merasakan gangguannya langsung. Gua mulai dulu ya, Din. Salah satu tempat yang paling sering disebut adalah Curug Walet. Di balik keindahannya ternyata banyak banget kisah hilangnya pendaki di sekitar situ. Iya, dan yang bikin ngeri, beberapa orang yang selamat bilang mereka merasa diajak seseorang untuk masuk ke dalam air. Kayak ditarik halus tapi nggak bisa nolak. Dan ada yang sempat melihat sosok wanita berpakaian putih duduk di atas batu, rambutnya panjang banget, matanya kosong. Sosok itu sering disebut sebagai penunggu air. Mirip legenda di banyak tempat, tapi versi di Halimun ini lebih aktif dan sering menampakkan diri ke pendaki baru. Tempat kedua yang bikin banyak orang enggan ngecamp, Blok Cadas Hidung. Din, lo masih ingat cerita rombongan pendaki tahun 2019? Yang mereka tiba-tiba dengar suara gamelan tengah malam itu? Iya, padahal lokasi mereka jauh dari pemukiman. Mereka sempat nyangka ada upacara adat, tapi begitu keluar tenda, semua sunyi dan hawa berubah drastis jadi dingin kayak es. Dan yang lebih horor, salah satu tenda mereka bergoyang sendiri dan pas dibuka, kosong. Tapi di dalamnya ada bekas tapak kaki kecil yang basah. Jangan-jangan itu tapak kaki siluman anak kecil yang suka gentayangan di sana. Kata warga sekitar sih itu bukan anak kecil biasa, tapi penjelmaan makhluk hutan yang menyesatkan orang sampai nyasar jauh. Tempat berikutnya, hutan keramat Lebak Dalam. Ini sih legend banget, nggak semua orang bisa masuk ke sana. Iya, karena katanya itu jalur lama yang udah ditutup, tapi masih suka dicoba sama pendaki yang iseng. Banyak yang bilang ada kabut aneh yang bisa nutup jalur tiba-tiba. Dan kalau udah masuk kabut itu, lu nggak bisa denger suara teman lu sendiri, padahal jaraknya cuma 1-2 meter. Ada kisah tragis dari pendaki cewek yang hilang setelah bilang ada suara yang manggil dari dalam kabut. Setelah itu, hilang tanpa jejak. Sampai sekarang pun belum ditemukan. Bahkan sinyal komunikasi tim SAR di sana sempat terganggu total pas pencarian. Salah satu tokoh adat bilang wilayah itu udah ditutup secara gaib sejak puluhan tahun lalu, karena dulu jadi tempat perjanjian besar antara manusia dan penunggu alam. Lanjut ke tempat keempat, Batu Petir. Ini tempat kecil di jalur menuju puncak. Banyak orang bilang tempat ini jadi portal suara. Kamu ingat cerita pendaki yang ngaku dengar suara tawa temennya dari batu itu, padahal temennya lagi tidur di tenda? Iya. Dan begitu dia balik ke tenda, temennya ngomong, "Gue mimpi lo manggil gue dari batu itu." Kayak mereka dipermainkan energi yang sama. Tempat ini katanya emang rawan gangguan suara. Kadang ada suara nyanyian perempuan di kejauhan, atau suara kaki melangkah, tapi nggak ada wujudnya. Dan semuanya jelas terdengar. Nggak samar, bukan halusinasi. Bahkan sempat direkam dan suaranya muncul di log audio. Next, tempat yang dikenal sebagai pohon kembar penjaga, di jalur selatan. Nah, ini menarik. Ada 2 pohon besar yang konon katanya adalah pintu tak terlihat. Siapapun yang lewat tanpa permisi bisa kesasar nggak karuan. Waktu itu ada pendaki yang iseng motret di situ. Hasil fotonya nunjukin sosok besar berwarna gelap berdiri di sela 2 pohon. Padahal mata telanjang nggak lihat apa-apa. Dan yang motret itu seminggu kemudian kesurupan di rumahnya. Nyerocos pakai bahasa yang nggak dikenali dan bilang, "Dia sudah aku lihat." Merinding banget. Banyak yang bilang itu adalah tempat persimpangan antara dunia nyata dan gaib. Salah langkah,
lo bisa terseret masuk. Itulah kenapa banyak pemandu lokal selalu ngajarin buat permisi, terutama pas lewat tempat-tempat semacam ini. Dan jangan asal motret sembarangan. Kamera itu kadang justru jadi alat untuk membuka penglihatan ke hal-hal yang nggak terlihat. Terakhir, tempat yang namanya selalu dibisikkan pelan-pelan, Lembah Gending. Ini tempat yang katanya diam. Suaranya hening, angin nggak berhembus, burung pun nggak pernah berkicau di sana. Tapi ada satu hal yang bikin tempat ini paling serem. Suara gamelan yang muncul tanpa sebab dan bikin orang kesurupan. Iya, gamelannya selalu main di malam Jumat Kliwon. Banyak pendaki yang terbangun karena mendengar suara itu, lalu terseret ke area yang nggak boleh dimasuki. Dan saat mereka balik, mata mereka kosong. Ada yang nggak ingat apapun, ada juga yang ngomong, aku mau ikut tinggal di sana. Tempat itu katanya dulunya adalah lokasi ritual besar zaman kerajaan Sunda kuno. Banyak roh tertinggal di sana. Jadi, kalau kamu dengar suara gamelan di tengah gunung, jangan dekati. Dan pastikan teman lo lengkap semua. Bener, karena yang jalan bareng lo belum tentu manusia. Waduh, makin malam makin ngeri ya. Tapi perjalanan kita di Gunung Halimun belum selesai. Masih ada satu segmen lagi yang nggak kalah penting. Betul banget. Di segmen terakhir nanti, kita bakal refleksi. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Gunung Halimun? Dan kenapa tempat ini harus dijaga, dihormati, dan tidak sembarangan dijadikan ajang uji nyali? Nah, seperti janji kita tadi, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari semua cerita yang udah kita bahas. Refleksi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua misteri Gunung Halimun ini? Betul banget. Dari sekian banyak kisah horor dan kejadian ganjil, sebenarnya semua mengarah ke satu hal. Bahwa alam punya kekuatan besar yang nggak bisa kita anggap remeh. Kita sering datang ke tempat kayak Gunung Halimun buat healing, petualangan, atau nyari tantangan, tapi kadang lupa kita adalah tamu. Dan setiap tamu harus tahu cara menghormati tuan rumah. Dalam hal ini, alam dan semua yang ada di dalamnya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Bener, setiap gangguan yang terjadi mungkin karena kita melanggar sesuatu, entah itu adat, etika, atau bahkan larangan-larangan tak tertulis. Makanya, penting banget buat siapapun yang mau mendaki ke Halimun atau gunung manapun untuk paham dan mematuhi aturan lokal, termasuk adat yang masih dijaga turun-temurun. Karena setiap gunung itu punya ceritanya sendiri, punya energi dan penjaga yang mungkin selama ini nggak kita sadari keberadaannya. Dan bukan cuma soal mistis, tapi ini juga soal keselamatan. Banyak pendaki yang celaka bukan cuma karena cuaca atau jalur, tapi karena mengabaikan hal-hal kecil yang dianggap remeh. Kita juga harus belajar peka. Kalau ada tanda-tanda aneh atau perasaan nggak enak, lebih baik berhenti. Jangan dipaksakan. Dan jangan pernah sombong. Kadang, keberanian yang nggak diiringi rasa hormat justru berubah jadi petaka. Lo tahu kan, Din, dari semua kisah yang kita angkat, ada satu benang merah yang kuat. Semua kejadian itu punya makna. Sebuah pengingat. Bahwa kita hidup berdampingan. Bahwa dunia ini nggak sepenuhnya milik kita. Dan ada batas yang harus kita jaga. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Setuju. Dan makin kita gali cerita-cerita dari Gunung Halimun, makin terasa kalau tempat ini bukan sekadar destinasi wisata alam biasa. Ini tempat yang sakral. Jadi, buat kalian para pendengar yang mungkin suatu hari nanti ingin menginjakan kaki di Halimun, ingat satu hal. Jangan cuma siapin fisik dan logistik, siapin hati juga. Hormati tempatnya, hargai yang tak terlihat. Dan jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan ambil apapun kecuali kenangan. Dan kalau mengalami hal-hal aneh, jangan langsung panik, tapi juga jangan cuek. Coba pahami bahwa mungkin itu bentuk komunikasi. Terakhir, mari kita rawat cerita-cerita ini. Biar generasi selanjutnya nggak cuma tahu gunung dari sosial media, tapi juga dari kisah dan hikmah yang kita jaga bersama. Setuju banget. Karena lewat cerita-cerita inilah kita bisa makin sadar bahwa horor bukan cuma tentang ketakutan, tapi juga tentang kebijaksanaan yang tersembunyi di baliknya. Dan seperti biasa, buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir, makasih banget. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita di YouTube
#podcast A223. Bener banget, supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya yang nggak kalah mencekam. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dan ingat, selalu waspada, karena mereka bisa ada di mana saja.